Pemirsa, jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan sebanyak 1.858 kereta api jarak jauh. Ini sudah termasuk kereta api tambahan. Ya, stasiun Pasar Senen sendiri pemirsa sudah menyiapkan sekitar 868 kereta api, termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia sebanyak 500.000 kursi. Pemirsa, meski belum memasuki libur panjang Idul Fitri, pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mereka sengaja mudik lebih awal lantaran untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. KAI Daop 1 Jakarta sediakan 1.858 kereta api jarak jauh, sudah termasuk kereta api tambahan. Hal tersebut terhitung dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir. Sementara itu pemirsa, kereta yang tersedia di stasiun Pasar Senen sudah disiapkan sekitar 868, termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia yakni 500.000. Lonjakan volume penumpang 100% sampai dengan 101% dengan total okupansi dimulai dari tanggal 22 Maret hingga 1 April 2025. Adapun beberapa rute favorit yang selalu menjadi rute andalan saat menjelang libur Idul Fitri antara lain Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan juga Bandung. Pemirsa, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta memprediksi pergerakan penumpang yang melakukan mudik pada moda transportasi udara saat periode Lebaran mencapai 3,6 juta orang, baik yang berpergian untuk pulang kampung maupun pergi berlibur. Bandara Internasional Soekarno-Hatta pemirsa tentunya akan kembali sibuk ini melayani pengguna jasa pada saat angkutan Lebaran tahun ini. Pengelola memprediksi nantinya akan ada sebanyak 3,6 juta penumpang yang akan melakukan perjalanannya menggunakan transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk berpergian ke kampung halaman maupun juga berlibur di periode angkutan Lebaran tahun 2025. Angka ini naik sekitar 7% dari tahun sebelumnya. Jumlah penerbangan pesawat juga mengalami peningkatan, yaitu 24.136 penerbangan atau naik hampir 5% dibanding tahun lalu pemirsa. Rute favorit domestik ya ini tujuan Denpasar, Kuala Namu, Surabaya. Sedangkan untuk rute internasional, tujuan Singapura, Malaysia, dan Jeddah ini masih menjadi favorit pemirsa. Untuk puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 27 hingga 28 Maret mendatang dengan pergerakan penumpang mencapai 190.000 orang. Untuk Bandara Soekarno-Hatta di periode angkutan Lebaran kami proyeksikan kira-kira sejumlah 3,6 juta lebih penumpang yang akan melalui Bandara Soekarno-Hatta atau itu naik sekitar 7% dari tahun lalu. Nah, pergerakan pesawat mencapai 24.136 atau menyumbangkan sekitar 4,8% dibanding tahun lalu. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi. Halo Brigadir Cici Yarangga, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik, terima kasih Yasmin juga Bayu. Pemirsa, pagi hari ini kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas, di mana kita ketahui bahwa hari ini adalah hari pertama diliburkannya anak sekolah memasuki jelang Lebaran. Dan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini walaupun sudah adanya informasi libur Lebaran bagi khususnya anak sekolah, namun aktivitas kendaraan yang melintas pada kawasan Semanggi sendiri masih dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Terpantau langsung kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang nantinya akan menuju ke arah Semanggi, juga ke arah Selipi dan ke arah Grogol. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan mulai terjadi baik di kendaraan yang melintas pada jalur arteri tetapi juga jalur tol. Dan juga terlihat kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Selipi ataupun dari arah Grogol yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kuningan atau ke arah Pancoran. Juga hingga saat ini mulai mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Dan terpantau hingga saat ini kendaraan yang melintas pada jalur
Sebaliknya itu dari arah Slipi menuju ke arah Grogol dipadati oleh kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan jalur arteri. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan Semanggi sendiri, karena memang kawasan Semanggi dikelilingi oleh pusat perkantoran. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan pemirsa dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang nantinya akan berbelok ke arah Sudirman juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga kendaraan umum. Dan dihimbau bagi para pengendara yang nantinya akan mengambil jalur menuju ke arah Sudirman ataupun ke arah Senayan untuk mengambil lajur sebelah kiri demi memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Slipi ataupun ke arah Grogol. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa pelaksanaan operasi ketupat akan berlangsung mulai tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025 di 8 Polda prioritas, yaitu di Lampung, Jawa, dan Bali. Sedangkan polda lainnya akan berlaku dari tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April 2025. Bagi para pemudik diharapkan menyesuaikan aturan dan waktu perjalanan terkait kebijakan operasi ketupat masing-masing daerah. Dan terkait operasi ketupat 2025 untuk pemudik diharapkan bisa berangkat di awal waktu. Pemerintah akan memberlakukan one way nasional di tol menuju utara Jawa. Pemberlakuan one way mengacu bila kendaraan mencapai 5.200 lebih setiap jamnya. Pertimbangan untuk mudik memanfaatkan masa WFA dan libur sekolah. Untuk mudik lebih aman, keluarga nyaman. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi menjelang persiapan mudik Lebaran, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Dan juga nantinya pemirsa dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Bayu dan Yasmin yang dapat kami laporkan pagi hari ini dari sekitaran kawasan Semanggi, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Cici Erangga atas laporan dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kerusakan di Dermaga 6 membuat ratusan truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera mengantri hingga berjam-jam di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, ribuan penumpang kapal feri juga mulai antre karena memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di Dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya. Dari jam berapa tadi Mas? Dari jam 11. Malam? Iya. Ini belum berangkat juga? Belum. Sekarang jam 5-an ya? Iya, lewat. Ini ada informasi kenapa gitu? Nggak ada. Cuma macet aja. Hingga saat ini pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu, ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya, betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih Pak. Nah ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di Dermaga 6 ini? Oh, sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.